Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah bioteknologi hari ini, kami yang beranggotakan Lita Nurul Awaliyah, Musikul Jannah, Mutiara Hodila Firdana, dan Mafsa Sauma dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal nasional yang berjudul Pengolahan Tepung Sagu dengan Fermentasi Aerobik Menggunakan Rhizopus sp. Nah, hasil penelitian ini dilakukan oleh Claudia Partesia Casey dan kawan-kawan. Baiklah, kami akan memulai presentasi ini pada materi pertama, yaitu saya sendiri. Baiklah, pada pemateri pertama, saya sendiri akan membahas tentang abstrak. Nah, di abstrak ini, tepung sagu dapat digunakan sebagai bahan alternatif dari tepung terigu. Hal ini dikarenakan penggunaan tepung terigu ini selalu terus meningkat dalam pengolahan industri pangan. Lalu didorong dari pengolahan tepung terigu yang berasal dari gandum. Hal ini gandum hanya diolah di luar negeri sehingga Indonesia menjadi bergantung dari negara lain. Nah, berdasarkan data komposisi Proxima, tepung sagu memiliki potensi menjadi bahan alternatif dari tepung terigu. Nah, baik sebagai bahan substitusi maupun bahan yang digunakan bersamaan dengan tepung terigu. Nah, dalam pembuatan berbagai macam pengolahan pangan. Nah, proses pembuatan tepung sagu ini dengan proses fermentasi yang menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama pengolahan bahan baku, fermentasi, dan pengolahan produk. Nah, selain ditinjau dari pengolahan produk dan tepung sagu yang sebagainya, maka ditinjau dari pabrik yang akan mengolah tersebut bahan tepung sagu ini. Nah, pabrik pengolahan tepung sagu ini direncanakan beroperasi selama semi kontinu, yaitu selama 24 jam dengan waktu produksi yaitu 330 hari, yaitu bisa menjadi selama setahun. Nah, berdasarkan analisa ekonomi yang tadi dilakukan oleh internal rate of return sebanyak 31% dengan payout time selama 3,39 tahun dan break even point sebanyak 21,54%. Nah, ditinjau dari uraian di atas, dari pengolahan, dari komposisi bahan, dan pabrik, maka secara teknis dan ekonomis pabrik pengolahan tepung sagu layak untuk didirikan. Nah, lanjut ke bagian kedua, yaitu pendahuluan. Nih, pada pendahuluan ini akan dibahas bagaimana upaya mensubstitusi tepung terigu dengan tepung dari bahan lokal sebagai alternatif merupakan tantangan sekaligus peluang untuk pengembangan produk lokal. Nah, salah satu untuk pengembangan produk bahan pangan yang lokal ini dapat dijadikan sebagai alternatif, yaitu tepung sagu itu sendiri. Nah, meskipun tanaman tepung sagu ini mempunyai potensi yang sangat besar, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal dikarenakan saat sagu ini dipanen masih menggunakan cara yang tradisional, berbeda dengan tepung terigu sudah menggunakan cara modern yang lebih bagus. Nah, oleh karena itu maka kita mencoba dari penelitian ini maka dicoba dulu. Lalu berdasarkan hasil uji proximat, kandungan protein pati sagu ini ada sebanyak 1,11% kandungan proteinnya pada pati sagu ini. Nah, sedangkan bahan pati sagu jika menggunakan proses fermentasi bisa lebih banyak kandungan proteinnya, bisa sebanyak 5 atau 8 kali lipat. Akan tapi lemak sama karbohidratnya itu malah turun, sedangkan ada serat dan kandungan airnya malah meningkat. Oh ya, ada juga abu. Nah, kadar abu. Nah, kadar abu ini juga sama berkurang seperti lemak dan karbohidrat. Nah, berdasarkan data komposisi Proxima tersebut, tepung sagu memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan alternatif untuk mengurangi peran tepung terigu ini. Nah, baik sebagai bahan substitusi maupun sebagai bahan yang digunakan bersamaan dengan tepung terigu dalam pembuatan pengolahan
industri pangan. Bagian kedua yaitu pendahuluan. Nih, pada pendahuluan ini akan dibahas bagaimana upaya mensubstitusi tepung terigu dengan tepung dari bahan lokal sebagai alternatif merupakan tantangan sekaligus peluang untuk pengembangan produk lokal. Nah, salah satu untuk pengembangan produk bahan pangan yang lokal ini dapat dijadikan sebagai alternatif yaitu tepung sagu itu sendiri. Nah, meskipun tanaman tepung sagu ini mempunyai potensi yang sangat besar, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal dikarenakan saat sagu ini dipanen masih menggunakan cara yang tradisional, berbeda dengan tepung terigu sudah menggunakan cara modern yang lebih bagus. Nah, oleh karena itu maka kita mencoba dari penelitian ini maka dicoba dulu. Lalu berdasarkan hasil uji proksimat, kandungan protein pati sagu ini ada sebanyak 1,11% kandungan proteinnya pada pati sagu ini. Nah, sedangkan bahan pati sagu jika menggunakan proses fermentasi bisa lebih banyak kandungan proteinnya, bisa sebanyak 5 atau 8 kali lipat. Akan tapi lemak sama karbohidrat itu malah turun, sedangkan ada serat dan kandungan airnya malah meningkat. Oh ya, ada juga abu. Nah, kadar abu. Nah, kadar abu ini juga sama berkurang seperti lemak dan karbohidrat. Nah, berdasarkan data komposisi proksima tersebut, tepung sagu memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan alternatif untuk mengurangi peran tepung terigu ini. Nah, baik sebagai bahan substitusi maupun sebagai bahan yang digunakan bersamaan dengan tepung terigu dalam pembuatan pengolahan industri pangan. Melanjutkan dari pemateri pertama. Tepung sagu selama ini diproduksi secara konvensional oleh industri rumahan, sehingga pemanfaatan sagu sebagai bahan baku tepung kurang maksimal. Maka dari itu perlu dikembangkan proses produksi sagu secara komersial skala besar agar dapat mencukupi kebutuhan pasar. Selain itu, proses modifikasi tepung sagu ini dilakukan agar sagu memiliki kadar protein yang tinggi dan memiliki sifat fisiko-kimia yang mendekati tepung terigu. Sehingga dengan adanya pabrik tepung sagu ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan nasional dan dapat mengurangi jumlah impor bahan makanan yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya ke metode yang digunakan dalam jurnal ini ada dua, yaitu metode fermentasi aerob dan juga fermentasi anaerob menggunakan Rhizopus sp. Dapat dilihat bahwa ada 6 parameter atau tolak ukur di sini. Ada protein, karbohidrat, lemak, kadar air, kadar abu, dan juga serat kasar. Bisa dilihat di dalam tabelnya. Langsung saja kita ke hasil pengamatan yang dilakukan selama 10 hari. Didapatkan tepung sagu mengalami peningkatan protein yang lebih tinggi pada cara aerob dibandingkan dengan cara anaerob. Untuk kandungan karbohidrat, sagu yang difermentasi secara anaerob menunjukkan hasil yang lebih sedikit dibandingkan dengan tepung sagu yang difermentasi secara aerob. Untuk uji kadar lemak, sagu baik secara fermentasi aerob maupun anaerob mengalami penurunan. Sagu yang difermentasi baik secara aerob maupun anaerob menghasilkan kadar abu yang lebih sedikit, yaitu sekitar 0,21%. Namun, kadar air malah mengalami kenaikan sekitar 17,41%. Sekian dari saya. Saya Lita Nurul Awaliyah akan melanjutkan apa yang telah teman saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai pembahasan dari jurnal yang kami teliti. Nah, tepung sagu mengalami peningkatan protein setelah difermentasi selama 10 hari. Dengan fermentasi aerob, protein meningkat lebih daripada ketika tepung sagu difermentasi dengan fermentasi anaerob. Kenaikan kadar protein pada tepung sagu ini diakibatkan adanya penambahan protein yang diperoleh dari perubahan nitrogen inorganik menjadi protein dalam sel selama pertumbuhan mikroba.
Semakin subur pertumbuhan mikroba, maka makin tinggi pula kadar proteinnya karena sebagian besar sel mikroba merupakan protein. Kemudian untuk kandungan karbohidrat yang difermentasi secara anaerob menunjukkan hasil yang lebih sedikit daripada yang difermentasi dengan fermentasi aerob. Penurunan kandungan karbohidrat ini diakibatkan adanya pemanfaatan mikroba akan serat kasar pada tepung, serat kasar untuk pertumbuhannya. Hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas enzim lignoselulotik, di mana enzim ini dapat memecah ikatan lignin dengan selulosa, ikatan lignin dengan hemiselulosa, serta ikatan lignin dengan protein. Dengan pecahnya ikatan lignin tersebut, maka secara langsung akan berakibat terhadap penurunan kadar serat pada sagu. Untuk kadar lemak dalam sagu, baik fermentasi secara aerob maupun anaerob mengalami penurunan. Hal ini diduga bahwa dalam pertumbuhannya mikroba pun memanfaatkan lemak dan bahan sagu untuk menghasilkan enzim lipase. Sagu yang difermentasi baik secara aerob maupun anaerob menghasilkan kadar abu yang sedikit, yaitu 0,21%. Namun kandungan airnya justru meningkat menjadi 17,41%. Hal ini dikarenakan adanya pemecahan glukosa dan pati menjadi asam laktat. Oleh karena itu, fermentasi secara aerob dapat digunakan. Hal ini dikarenakan kandungan proksimat pada tepung sagu hasil fermentasi secara aerob lebih memenuhi standar tepung terigu, yaitu protein 8%, kadar air 13,41%, dan kadar abu 0,35%. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada material balance. Material balance merupakan hasil perhitungan dari pabrik tepung sagu, di mana kapasitas feed sebesar 17.677 kg per jam dan kapasitas produk yang dihasilkan adalah 11.364 kg per jam. Untuk analisa ekonominya, pabrik ini direncanakan memiliki 169 pekerja, di mana untuk komposisi modalnya yaitu 40% modal sendiri dan 60% modal dari bank dengan 10,5% bunga. Lalu selanjutnya dari hasil perhitungan pada neraca ekonomi didapatkan total capital investment sebesar 309.971.689.372 rupiah. Selain itu diperoleh IRR sebesar 31% dan BEP 21,5%, di mana pengembalian modalnya adalah selama 3,39 tahun. Lalu umur pabrik ini diperkirakan selama 10 tahun dengan masa pembangunan 2 tahun dan di mana operasi pabrik ini adalah 330 hari per tahun. Untuk kesimpulannya, dari data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fermentasi tepung sagu secara aerob dapat digunakan. Hal ini dikarenakan bahwa fermentasi tepung sagu secara aerob lebih layak memenuhi standar tepung terigu, yaitu protein 8%, kadar air 13,41%, dan kadar abu 0,35%. Selain itu, ditinjau dari berbagai hal, pabrik pengolahan tepung sagu yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dinyatakan layak untuk didirikan, dikarenakan interest rate of return dari pabrik tersebut lebih besar dari bunga bank beserta payout time pada pabrik ini kurang lebih dari 5 tahun. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.